Syadiah, NIM 205231226 dari kelas Perbankan Syariah 1F. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rahayu Triutami, NIM 205231227 dari kelas 1F Perbankan Syariah. Halo, perkenalkan nama saya Yusfa Woro, NIM 205231228 kelas 1F Perbankan Syariah. Halo, perkenalkan nama saya Andir Puspitasari, NIM 205231229. Saya dari kelas 1F Perbankan Syariah. Halo guys, perkenalkan nama saya Faik Nisatur Ilmi, NIM 205231230 dari kelas Perbankan Syariah 1F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Kali ini saya mewakili dari kelompok saya, yaitu kelompok 3, akan menjelaskan mengenai percakapan. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama, Lailatul Syadiah dengan NIM 205231226. Yang kedua, Rahayu Triutami dengan NIM 205231227. Yang ketiga, Yesifa Woro dengan NIM 205231228. Yang keempat, Anis Puspitasari dengan NIM 205231229. Dan yang kelima, Faik Nisatul Ilmi dengan NIM 205231230. Yaitu yang pertama, pengertian percakapan. Pengertian percakapan menurut para ahli. Percakapan merupakan satu kegiatan atau peristiwa berbahasa lisan antara dua atau lebih penutur yang saling memberikan informasi dan mempertahankan hubungan yang baik. Menurut Ricard, dalam Antilan Purba, percakapan adalah interaksi orang dengan bertatap muka antara dua partisipan. Yang ketiga, yaitu menurut Antilan Purba, percakapan adalah pertukaran pembicaraan yang diawali dan diinterpretasikan berdasarkan kaidah-kaidah dan norma-norma kerjasama. Percakapan yang dipahami secara intuisi dan dibutuhkan secara umum. Tetapi dapat kita gambarkan bahwa maksudnya adalah percakapan bukan hanya sekedar pertukaran pembicaraan atau topik informasi semata, tetapi juga dibutuhkan keahlian atau kecakapan tertentu agar percakapan itu berjalan dengan lancar. Menurut Antilan Purba, hal yang harus diperhatikan dalam percakapan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, bagaimana menarik perhatian orang. Yang kedua, bagaimana cara memulai pembicaraan. Yang ketiga, bagaimana cara mengakhiri pembicaraan. Yang keempat, bagaimana cara memilih topik pembicaraan. Yang kelima, bagaimana cara menginterupsi atau memotong pembicaraan. Yang keenam, bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Brown mengemukakan bahwa analisis percakapan mempunyai 3 asumsi, yaitu yang pertama, interaksi diorganisasikan secara terstruktur. Yang kedua, kontribusi terhadap suatu interaksi diorientasikan secara kontekstual. Dan yang ketiga, kedua karakter tersebut berada dalam detail interaksi, sehingga tidak ada satu detail urutan pun yang dapat dilewatkan secara a priori sebagai sesuatu yang tidak teratur. Yang kedua yaitu mengenai kaidah berbahasa. Kaidah berbahasa yang diterapkan dalam percakapan berbahasa Indonesia terdiri atas 1. Kaidah linguistik. Yang kedua, kaidah sosiolinguistik. Yang ketiga, kaidah pragmatis. Dan yang keempat, kaidah psikolinguistik. Dalam percakapan berbahasa Indonesia, prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan juga diterapkan. Bertindak tutur tidak langsung merupakan salah satu cara yang digunakan oleh partisipan untuk menyampaikan maksud secara santun dalam hal tertentu. Ada perbedaan kaidah yang diterapkan dalam percakapan bersemuka dari percakapan melalui telepon.
Penerapannya berkaitan dengan komponen percakapan yang diantaranya adalah partisipan, maksud dan instrumen. Partisipan yang bersikap tidak formal dan mempunyai hubungan akrab dan hangat, menerapkan kaidah linguistik, tetapi tidak terikat ketat. Sementara itu, partisipan yang bersikap formal mempunyai hubungan kurang akrab dan kurang hangat, menerapkan kaidah linguistik secara ketat. Lazimnya, secara linguistik bahasa Indonesia yang digunakan oleh partisipan yang demikian memiliki ciri kebakuan fonologis, morfologis, struktur sintaksis, dan sematis, bahkan kewacanaan. Yang ketiga yaitu mengenai struktur percakapan. Struktur percakapan disebut juga organisasi percakapan. Dalam struktur percakapan terdapat 6 bagian diantaranya yaitu yang pertama, gilir bicara, merupakan proses pergantian peran antara penutur dan petutur dalam suatu percakapan yang tidak terdapat rambu-rambu atau aturan. Artinya, semua pemeran percakapan mempunyai hak yang sama untuk bertutur. Yang kedua yaitu jeda. Jeda merupakan kesenyapan dalam percakapan yang memungkinkan menandai adanya gilir bicara. Jeda dalam percakapan memiliki 3 bentuk, yaitu jeda pendek, jeda sedang, dan jeda panjang. Yang ketiga yaitu overlaps. Overlaps adalah keadaan penutur dan petutur yang berbicara pada waktu bersamaan. Overlap menyiratkan makna bahwa dalam percakapan yang dinamakan overlap, jika terjadi tumpang tindih antara penutur dan petutur dalam waktu yang bersamaan secara alami atau tidak dibuat-buat. Yang keempat yaitu back channel. Back channel adalah respon yang diharapkan penutur kepada petutur, dapat berupa gerakan tubuh atau isyarat. Dan yang kelima yaitu pasangan adjasensi atau pasangan berdampingan adalah pola yang terjadi secara otomatis dalam percakapan dan selalu terdiri atas 2 bagian yang diucapkan oleh pihak yang berbeda. Selanjutnya yaitu yang keempat mengenai topik percakapan dan manfaat percakapan. Dalam topik percakapan memuat 4 topik, yakni yang pertama, topik umum, ditentukan pada pengantar awal percakapan. Yang kedua, topik yang berkelanjutan, merupakan topik yang dikembangkan dalam percakapan dan dilanjutkan pada segmen percakapan berikutnya. Yang ketiga, topik yang tidak berkelanjutan, ditemukan pada percakapan yang singkat karena topik percakapannya tidak dikembangkan. Dan yang keempat, topik nyata, ialah topik yang ditemukan pada akhir percakapan yang menunjukkan kefaktualisasi dalam sebuah percakapan. Hal ini dapat dilihat pada penggalan percakapan. Selanjutnya yaitu manfaat dari percakapan. Yang pertama yaitu percakapan menciptakan kemungkinan untuk umpan balik atau feedback. Dengan adanya percakapan, pihak-pihak yang terlibat dapat saling menciptakan, berpendapat, tanggapan terhadap pemikiran gagasan, kata-kata dan tindak tanduk mereka masing-masing agar ditinjau kembali dan diperbaiki atau bahkan ditinggalkan dan diganti yang lebih baik. Yang kedua, percakapan dapat digunakan oleh pihak yang terlibat untuk menyimpan dan menyerap informasi nonverbal yang menjelaskan informasi verbal yang diungkapkan. Yang ketiga yaitu percakapan membuat orang-orang yang melakukannya merasa nyaman karena menemui kebutuhan mereka untuk bisa menjadi bagian dari kelompok-kelompok. Yang keempat yaitu percakapan dapat digunakan untuk membangun semangat dan menciptakan identitas kelompok. Yang kelima yaitu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam percakapan. Beberapa ketentuan dalam mendengarkan percakapan yang sedang berlangsung agar percakapan dapat berlangsung secara efektif yaitu diantaranya. Yang pertama, bermotivasi. Yang kedua, mengadakan kontak mata. Yang ketiga, menjadikan minat. Yang keempat, menghindari tindakan yang mengganggu. Yang kelima, tidak memotong pembicaraan. Dan yang keenam, bersikap wajar. Selanjutnya, beberapa hal yang harus dihindari dalam melakukan percakapan, yaitu yang pertama, terlalu mengarahkan. Yang kedua, mengadili. Yang ketiga, menyalahkan. Yang keempat, mengkhotbai.
Yang kelima, bersikap agresif. Yang keenam, menggurui. Yang ketujuh, berpura-pura menaruh perhatian. Yang kedelapan, memberi batas waktu. Dan yang kesembilan, mengganggu pembicaraan. Adapun etika dalam melakukan percakapan yaitu, yang pertama, jangan terlalu banyak berbicara tentang diri sendiri. Yang kedua, jangan memonopoli percakapan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sopan. Yang keempat, mendengarkan ketika rekan berbicara untuk memahami isi yang terkandung dalam percakapan. Yang kelima, hendaknya memperhatikan situasi dan keadaan rekan bicara. Dan yang terakhir, jangan bersikap kaku dan dogmatis karena memberi kesan keras kepala dan menggurui. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan contoh dari percakapan bebas, yaitu percakapan formal dan percakapan non-formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memesan kursi 5 untuk besok. Apakah bisa? Kakak, atas nama siapa? Atas nama Yesi Fawora. Baik, mohon ditunggu sebentar. Terima kasih. Halo, assalamualaikum lah. Waalaikumsalam, Il. Ada apa ya? Tanya tugas lah, hari ini itu deadline-nya apa aja ya? Oh, nggak ada deadline untuk hari ini. Pertemuan kita kemarin kan cuma presentasi. Oh gitu, ya udah, makasih ya lah. Oke, sama-sama, Il.